Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan saya Yuri Ramadian Syaratri yang pada kesempatan kali ini menjadi moderator kelompok 3 untuk mempresentasikan materi yang membahas mengenai sejarah arsitektur Kristen awal di mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Yuri Ramadian Syaratri, dengan nomor induk mahasiswa 2002111502088. Yang kedua ada Syamsinar, dengan nomor induk mahasiswa 2202111500131. Yang ketiga ada Muhammad Fildam Anugrah, dengan NIM 2202111501032. Yang keempat ada Andi Sohail Mahfuz dengan NIM 2202111502064. Yang kelima ada Miftahul Haira S dengan NIM 22021150278. Yang keenam ada Brian Sanjuan dengan NIM 2202115028082. Yang terakhir ada Andi Hidayati D dengan NIM 2202111502069. Topik pembahasan yang pertama ada sejarah perkembangan Kristen awal, yang kedua karakteristik atau ciri khas arsitektur Kristen awal, yang ketiga adalah kebudayaan Kristen awal, dan yang terakhir contoh karya arsitektur Kristen awal. Topik pertama akan dibacakan oleh Saudara Brian Sanjuan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, sejarah perkembangan Kristen awal. Sejarah Kristen awal dimulai dari zaman Konstantin, yaitu Konstantin pertama pada tahun 280 hingga 337 Masehi. Kaisar Roma dengan sebutan Konstantin yang Agung atau Konstantin the Great terkenal dengan kebijakannya menerima dan mengesahkan agama Kristen sama dan setingkat dengan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Istilah Kristen awal diberikan kepada arsitektur basilika untuk gereja, diawali dengan perkenalan kembali vaulting di sekitar tahun 1000. Gereja-gereja yang bertahan di Roma yang paling membangkitkan perkembangan karakter Kristen awal adalah San Clemente yang menghabiskan 4 abad untuk menyempurnakan tempat paduan suara, plus San Agnes Fuoril murah yang dibangun kembali pada tahun 630 dan setelahnya, dan Santa Sabina pada tahun 422 hingga 432. Sedangkan arsitektur Bizantin berkembang dengan konsep yang disebut gereja terpusat, disusun di sekeliling sebuah dame terpusat seperti Pantheon gereja Romawi Barat yang lebih peduli dengan partisipasi jemaah dalam perkumpulan massa. Lebih disukai disebut dengan Basilika Romawi. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, karakteristik Kristen awal. Bangunan yang identik dengan zaman Kristen awal adalah gereja-gerejanya. Contohnya gereja Basilikan. Gereja Basilikan mempunyai kolom-kolom berjarak lebar, menjangga, entablaur, ataupun pelengkungan untuk mendapatkan bentangan lebih lebar. Ciri lain dari gereja-gereja Basilika adalah kerangka atap dari kayu di atas ruang umat utama atau yang disebut nave. Di kiri kanan terdapat sayap atau disebut aisle. Kolom berderet di kiri kanan membentuk ruang panjang. Pada ujungnya terdapat apse yang denahnya berbentuk setengah lingkaran atau setengah segi banyak. Atrium atau halaman dikelilingi oleh portiko. Sebagai ruang peralihan dari luar ke dalam gereja juga menjadi ciri dari arsitektur zaman Kristen awal. Kaca warna dan mozaik mulai banyak digunakan dalam bangunan-bangunan pada zaman ini, termasuk lukisan pada bagian dalam dari kubah. Selanjutnya,
Selanjutnya, bagian utama terdiri dari nave, yaitu ruang umat utama. Di tengah diapit gambar Eiffel yang terdiri dari dua lajur. Pada ujung sumbu tengah dari nave terdapat apse. Dalam hal ini, denahnya setengah lingkaran. Pada tengahnya diletakkan altar. Di sebelah selatan menempel pada sanctuary. Terdapat unit gambar denahnya lingkaran, beratap kubah, satu untuk makam Honorius, lainnya untuk gereja kecil. Dinding kiri kanan nave tinggi dan lebar, ditumpu oleh deretan kolom seperti pada kebanyakan bangunan Romawi. Kolom-kolom tersebut bercorak dekorasi Korintian. Kolom berderet menyanggah pelengkung-pelengkung. Atap dari nave berupa konstruksi kuda-kuda kayu, berbentuk pelengkung. Atap berisi miring dua pada sepanjang dinding bagian atas dari nave terdapat arsitektur Kristen awal. Wajah depan bagian utama dari gereja Basilika Santo Petrus, yaitu Basilika Croce Saint Peter di Roma merupakan ciri dari arsitektur Kristen awal, yaitu sama dengan penampang melintang. Yang selanjutnya lagi. Adapun ciri-ciri bangunan pada zaman arsitektur Kristen awal yaitu yang pertama, temboknya tebal, bangunannya tidak terlalu tinggi, atapnya melengkung membentuk kubah setengah lingkaran, ruang-ruangnya gelap dan pada dindingnya ada sedikit ukiran itu berupa gambar-gambar binatang, gambar dedaunan, malaikat dan orang-orang suci. Ukiran gaya fresko yang sangat sederhana, pilar-pilarnya sangat besar, bentuk-bentuk denahnya sangat terikat oleh dalil-dalil yang sistematik, yaitu bentuk simetris, jelas dan teratur dengan teknik konstruksi yang bersahaja. Dan yang terakhir, arsitektur ditangani dengan menggunakan daya nalar atau pikiran yang rasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Miftahul Haira. Baik, saya akan membaca materi selanjutnya yaitu kebudayaan arsitektur Kristen awal. Untuk sistem religi, perkembangan arsitektur dimulai pada tahun 313 Masehi ketika Kristen menjadi agama yang legal oleh Kaisar Konstantin dengan meluluskan edict toleration yang memungkinkan penyebar luasan Kristen. Sehingga mulai dari kegiatan pemerintah, ilmu pengetahuan, seni hingga arsitektur abad pertengahan dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen dan dimanfaatkan untuk kepentingan religi. Untuk bahasa, gereja yang diperkirakan berasal dari bahasa Spanyol yaitu Iglesia. Sebutan gereja di Indonesia sudah demikian akrab dan menjadi identitas untuk bangunan suci bagi umat Kristiani. Bangunan gereja dalam imajinasi penulis adalah bangunan yang sangat konsisten dan cermat dalam mentransformasikan simbol salib ke dalam bentuk horizontal atau denah maupun vertikal atau tampak. Untuk kesenian Basilika Santos Petrus layak disebut sebagai keajaiban dunia. Kemegahan dan keindahan cita rasa seni yang ada di Basilika ini begitu luar biasa. Pencapaian estetika tertinggi sepanjang sejarah peradaban manusia. Pernik-perniknya begitu detail, mulai dari lantai, dinding, pilar-pilar, plafon, hiasan mosaik, lukisan, patung, komposisi bentuk, sampai kombinasi warna dan pernik-pernik lainnya. Selanjutnya, lukisan-lukisan dekorasi terdiri atas lukisan-lukisan dinding dan rangkaian permadani. Semuanya adalah hasil karya dari berbagai seniman yang berbeda dan merupakan bagian dari beberapa penugasan yang berbeda dari pihak Vatikan. Untuk organisasi kemasyarakatan ada dua. Di dalam Basilika Santos Petrus terdapat dua pembagian tugas, yaitu urusan administrasi dan layanan pastoral. Untuk urusan administrasi, urusan ini diatur oleh Pabrik Santo Petrus. Pabrik Santo Petrus bertugas dalam menjaga kebersihan dan keamanan tingkat rendah atau Basilika Santo Petrus. Jumlah pekerjanya sebanyak 150 orang. Untuk layanan pastoral, layanan ini diberikan oleh kumpulan imam dari gereja Basilika Santo Petrus. Para imam ini disebut dengan nama chapter. Jumlah imam yang melakukan pelayanan sebanyak 40 orang. Mereka bertugas mendengarkan pengakuan dosa, membuat jadwal misa, dan ikut
serta dalam liturgi kepausan. Baiklah, bagian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andi Hidayati. Dipersilahkan. Baik, untuk mata pencarian hidup, setelah memasuki tahun-tahun pertama Masehi, sekte baru yang disebut Kristen mulai mendatangkan masalah bagi otoritas Romawi. Sekte ini menolak untuk menjadikan Kaisar sebagai salah satu dewa sembahan dan hanya mau mengakui satu dewa saja. Dalam pandangan Romawi, Kaisar mulai bersikap represif pada kepercayaan baru ini. Salah satu tempat pelarian yang paling aman adalah katakombe, kuburan bawah tanah dengan ruang pertemuan, laci-laci atau relung untuk menyimpan jenazah. Lambat laun, yang tadinya hanya berupa pertemuan-pertemuan gelap menjadi meningkat ke kehidupan keseharian. Orang Kristen berasimilasi menciptakan suatu living space, arsitektur di bawah tanah yang nantinya aplikasinya masih akan terlihat di dunia modern. Orang Kristen berasimilasi menciptakan suatu living space, arsitektur bawah tanah yang pertama. Arsitektur di bawah tanah yang nantinya aplikasinya masih akan terlihat di dunia modern. Selanjutnya, lukisan-lukisan dekorasi terdiri atas lukisan-lukisan dinding dan rangkaian permadani. Semuanya adalah hasil karya dari berbagai seniman yang berbeda dan merupakan bagian dari beberapa penugasan yang berbeda dari pihak Vatikan. Beberapa di antaranya bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Dinding-dinding kapel dibagi menjadi 3 tingkatan. Bagian bawahnya dihiasi dengan gantungan-gantungan dinding yang penuh hiasan yang terbuat dari perak dan emas. Bagian tengahnya memiliki 2 rangkaian lukisan yang saling mendukung satu dengan lainnya, yakni lukisan-lukisan tentang kehidupan Nabi Musa dan kehidupan Yesus Kristus. Lukisan-lukisan ini ditugaskan di tahun 1480 oleh Paus Sixtus IV kepada Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, dan Cosimo Rosselli, beserta semua fasilitas kerja mereka. Bagian atasnya dibagi menjadi 2 zona. Pada bagian bawah jendela terdapat galeri lukisan para Sri Paus yang dikerjakan bersamaan dengan lukisan-lukisan kehidupan tersebut di atas. Baik, bagian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Filda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Contoh karya arsitekturnya adalah Basilika Santo Petrus. Untuk gereja ini pada awalnya mengambil bentuk bangunan Basilika Romawi. Yang dapat kita ketahui, Basilika adalah bangunan yang biasa dipakai untuk pengadilan atau perniagaan oleh bangsa Romawi. Bentuk Basilika inilah kemudian ditiru umat Nasrani sebagai bangunan gereja. Next. Denah. Dalam denah tersebut terdiri dari atrium, natrix, nef, aisle, bema, apse, makam Honorius, dan gereja S. Andre. Pertama-tama kita dapat melihat dari tangga. Tangganya yang hampir lebarnya sebesar gereja. Lalu kita bisa melihat menara kembar yang mengapit gerbang masuk. Dan selanjutnya kita dapat melihat ini adalah atrium yang dikelilingi oleh portiko dan di tengahnya terdapat kolam yang gunanya sebagai tempat penyucian diri. Lalu selanjutnya adalah natrix. Natrix adalah beranda atau teras yang digunakan sebagai ketika orang telah dibaptis dapat berdiri di natrix. Lalu selanjutnya adalah nef. Nef adalah ruang utama yang ditumpu oleh deretan kolom yang gunanya sebagai ruang utama. Selanjutnya adalah aisle yang mengapit nave sebagai sayap kiri dan kanan nave. Lalu kita dapat melihat bema. Bema berfungsi sebagai tahta pengadilan atau tempat membaca Taurat. Dan di atas bema adalah apse yang ciri khasnya adalah bentuknya setengah lingkaran dan beratap setengah bundaran. Lalu di sebelah selatan kita dapat melihat makam Honorius.
dan di sampingnya terdapat gereja kecil. Next. Next. Material, bahan yang digunakan umumnya di mana didirikannya gereja, di sekitarnya lah mengambil bahannya. Seperti misalnya batu dan marmer. Demikian bahan lainnya untuk dekorasi patung dan mosaik. Langit-langit dibuat dari kayu kayu yang dibuat miring dikarenakan langit-langit gaya Romawi sangat tebal dan berat yang tidak kuat ditahan oleh tiang-tiang Romawi yang bentuknya ramping. Selanjutnya adalah bukaan pada gereja Basilika Santo Petrus. Kita dapat melihat di atrium itu adalah ruangan yang sangat terbuka karena tidak ditutupi oleh atap, jadi sirkulasi yang sangat baik, dan kita bisa dapat melihat jendela-jendela pada gereja Basilika Santo Petrus ini. Kita dapat melihat di dindingnya ada sangat banyak macam jendela, sangat banyak jendela yang dapat mendapatkan cahaya yang baik dan sirkulasi yang baik. Lalu di bagian atas jendela dibuat melengkung karena pada saat itu belum mengenal kaca, sehingga sebagai penutup jendela memakai papan pualam yang diukir tembus yang disebut ajur. Pada sepanjang dinding bagian atas nave terdapat deretan jendela yang masing-masing ambangnya dibuat lengkung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya atap. Atap dari nave merupakan konstruksi kuda-kuda kayu berbentuk pelana yaitu atap bersisi miring 2 dengan kerangka atap dari kayu di atas ruang utama atau nave. Di kiri kanan terdapat sayap atau disebut aisle. Aisle yang terdiri dari 2 lajur, konstruksi atapnya setengah kuda-kuda dengan satu sisi miring. Juga disanggah oleh deretan kolong-kolong menyangga pelengkung seperti pada nave. Kolom gereja Basilika mempunyai kolom-kolom berjarak lebar menyangga entablature ataupun pelengkung untuk mendapat bentangan lebih lebar. Kolom berderet di kiri kanan membentuk ruang panjang. Pada ujungnya terdapat apse yang denahnya berbentuk setengah lingkaran atau setengah segi banyak. Kolom-kolom tersebut bercorak dekorasi koritin. Hanya itu kan. Baik, demikian hasil presentasi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.